Dalam literatur yang ditulis oleh para ahli hukum seperti Pitlow, Volmar, Sudikno Mertokusumo, Eva Laela Fakhriyah, Ahmad Ali dan Wiwi Heryani, terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang mencoba menjelaskan mengenai bagaimana membagi beban pembuktian di antara para pihak. Membagi beban pembuktian ini adalah salah satu tugas hakim. Teori-teori mengenai beban pembuktian itu adalah sebagai berikut. 1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka atau blot afirmatif. 2. Teori hukum subjektif. 3. Teori hukum objektif. 4. Teori hukum publik. 5. Teori hukum acara. 1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka atau blot afirmatif. Menurut teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar dari teori ini ialah pendapat yang menyatakan bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan atau negatif non sun probanda. Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Karena bertolak pada asas yang menyatakan bahwa sesuatu yang negatif sifatnya sulit untuk dibuktikan, maka ada yang menyebut teori ini dengan teori negativa non sun probanda. Teori blot afirmatif ini sekarang telah ditinggalkan. Kelemahannya adalah dengan teori ini maka hampir selalu penggugatlah yang dibebani pembuktian. 2. Teori hukum subjektif. Dijelaskan Sudikno Mertokusumo, menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan, dibedakan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa-peristiwa khusus ini dibagi lebih lanjut menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak, dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa atau syarat-syarat umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan. Ahmad Ali dan Wiwi Heryani menyebut teori ini dengan teori hak, karena dasar dari teori ini adalah bahwa haklah yang mendasari proses perdata di mana proses perdata itu senantiasa melaksanakan hak yang dimiliki perseorangan. Teori ini berpendapat bahwa tujuan dari hukum perdata adalah semata-mata untuk mempertahankan hak. Kelemahan teori ini adalah hanya dapat memberi jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan atas hukum subjektif, terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak memberi jawaban atas persoalan-persoalan tentang beban pembuktian dalam sengketa yang bersifat prosesual, dan sering menimbulkan ketidakadilan dalam praktek. Hal ini diatasi dengan memberi kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan pengalihan beban pembuktian. 3. Teori hukum objektif. Dijelaskan Sudikno Mertokusumo, menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi atas dasar isi hukum objektif yang diterapkan dapat ditentukan pembagian beban pembuktian. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang dan bersifat formalistis. Misalnya, siapa yang mengemukakan adanya suatu persetujuan harus mencari dalam undang-undang atau hukum objektif, apa syarat-syarat sahnya persetujuan, dalam pasal 1320 BW, dan kemudian memberi pembuktiannya. Ia tidak perlu membuktikan adanya cacat dalam persesuaian kehendak. Sebab hal itu tidak disebutkan dalam pasal 1320 BW. Tentang adanya cacat ini harus dibuktikan oleh pihak lawan. 4. Teori hukum publik. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana. Ahmad Ali dan Wiwi Heryani mengemukakan teori ini terlalu berlebihan untuk diterapkan di Indonesia dewasa ini.
5. Teori hukum acara. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, asas audi et alteram partem atau asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Misalnya, kalau penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual-beli, sepatutnya lah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual-beli itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat. Karena berdasarkan pada asas kedudukan yang sama secara prosesuil dari para pihak yang berperkara, Ahmad Ali dan Wiwi Heryani menyebut teori ini dengan teori audi et alteram partem. Pitlow mengemukakan menurut teori ini, hakim seyogyanya membagi pembuktian berdasarkan kepatutan. Menurutnya, pendapat hakim soal kepatutan akan memberikan kepastian hukum ketika undang-undang sangat sedikit mengatur mengenai masalah pembagian beban pembuktian ini.